Anda mengatakan tidak profesional, Iya. Bapak pendidikannya Anda apa? mengatakan profesional, Bapak Anda penyidik pendidikannya tidak apa? profesional. Bapak Ya? pernah menjadi penyidik Kak? Ya, Bapak Nah, pendidikannya apa? Saya penyidik profesional. Ya, berarti semua ini, orang ini nggak ada profesional, karena bukan penyidik semua. Berarti Bapak doang yang profesional. Kenapa Bukan, Bapak kalau Bapak ini kemudian pidana. bisa dibantah pendapat Bapak? Ahli pidana, profesional ahli pidana. Ahli pidana Kalau Bapak kan apa? Ahli pidana pidana? tata negara. Ini baru berarti berapa hukum tahun pidana. dihukum? Bagaimana bisa Anda ditunjuk Di antara menjadi ini paling lama pembela di sini. itu? Saya nggak habis pikir itu. Saya nggak habis pikir bagaimana seorang penasihat ahli Kapolri menjadi penasihat Jokowi. Martabat Kapolri Anda gimana boleh dong? tunjuk-tunjuk kayak gitu ya. Ya, Oke. Tetapi apa? jangan di luar forum kayak gini. Oke, baik. Itu Iya, namanya iya. Anda menghina saya juga. Loh, Saya baik. bisa sama Menghina Kenapa apa? saya minta pendapat Saya Anda? mengukakan bukti Baik. bahwa Itu Anda tahan. penasihat Saya Kapolri penasihat kan? ahli Kapolri. Sekarang pertanyaan saya adalah Baik, penasihat tahan dulu. Kapolri apa fungsinya begini? Oke, tahan Fungsinya dulu. untuk membela Jokowi. Tahan dulu Hah? Bang, kita Fungsi kan apa saya? kita tahan dulu Membohongi Bang rakyat. Refli. Bang Refli, Anda tahan yang dulu. nggak jelas. Anda ya. membohongi rakyat. Bang Refli. Anda yang Ilmu membohongi Anda. rakyat. Bang Refli, tahan dulu. Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri, bertindak tidak independen dan netral Baik, dalam Bang kasus Refli, ini. tahan dulu. Kita Refli, Memalukan ahli Anda. tata negara membohongi Anda rakyat masalah memalukan. pidana. Anda kembali di interupsi pemirsa, saya langsung Bang Refli. Bang, bagaimana Anda memastikan bahwa penyidikan ini tidak profesional? Silakan Iya, dilanjutkan. ya. Jadi pada tanggal 13 Januari itu berkas dilimpahkan ke kejaksaan. Dan kita tahu penelitiannya kan 7 hari itu untuk menentukan lengkap dan tidak lengkap. Berarti tanggal 20. Anda tahu nggak? Ketika kita ke Polda Metro Jaya press conference untuk memprotes pelimpahan tersebut yang kita anggap tidak profesional, yang terjadi apa? Pada tanggal 14 kami diundang ahli dan saksi kami untuk diperiksa pada tanggal 20 Januari. Anda bisa bayangkan, 1 hari baru berkas itu dilimpahkan, tiba-tiba tanggal 14 penyidik mengundang ahli dan saksi kami. Kan berarti tidak profesional. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau kemudian jaksa mengatakan berkasnya lengkap misalnya? Ya kan, dalam 7 hari itu. Apakah saksi dan ahli itu nggak ada gunanya lagi? Nah, ini menunjukkan bahwa, ya kan, dalam hati mereka sendiri udah tahu kalau ini nggak profesional. Coba saya tanya Pak Arianto, Pak, apakah proses itu sebenarnya boleh? ini. Sebentar sedikit saja di Pak Arianto Loh, sebagai bukan mantan soal penyidik. boleh apa tidak, Anda pakai logika saja. Oke. Kalau seandainya dikatakan lengkap, lalu buat apa saksi dan ahli Oke, diperiksa tapi kita lagi? mau tahu sebenarnya That's the proses point. di sistem yang Saya tertulis mau di menjawab cuma gini aja ya. Istilah profesional sama tidak itu ya. Yang bisa mengatakan orang tidak profesional itu atau non profesional itu adalah orang yang profesional. Tapi Oke. kalau orang yang nggak ngerti ilmu ya dia bisa mengatakan itu nggak profesional karena dia nggak ngerti ilmunya itu. Gitu. Tapi tadi Gitu, Pak Refli jadi mengatakan saya secara cuma ngomong logika gitu. bahwa itu terlihat tidak Karena profesional. praktek yang Bapak praktek pendidikannya apa, Pak? nggak usah tanya, nggak usah tanya. Nggak usah Bapak tanya. pendidikannya apa, Pak? Oke. Nggak usah tanya. Baik. Nanti Makanya kita kalau cari saling Anda menyinggung. mengatakan tidak profesional, Iya. Bapak pendidikannya Anda mengatakan profesional, Bapak Anda penyidik pendidikannya tidak apa? profesional. Bapak Ya. pernah menjadi penyidik Kak? Ya, Bapak Nggak kenal. pendidikannya apa? Saya penyidik profesional. Ya, berarti semua ini, orang ini nggak ada profesional karena bukan penyidik semua. Berarti Bapak doang yang profesional. Kenapa Bukan, Bapak kalau Bapak ini kemudian pidana. bisa dibantah pendapat Bapak? Ahli pidana, Oke. profesional ahli pidana. Ahli pidana Bapak kan apa? Ahli pidana pidana. tata negara. Ini baru berarti berapa hukum tahun pidana. dihukum? Bagaimana Hah? bisa Anda ditunjuk Di antara menjadi ini paling lama pembela di sini. itu? Saya nggak habis pikir itu. Saya nggak habis pikir bagaimana seorang penasihat ahli Kapolri menjadi penasihat Jokowi at the time. Oke. Hah? Anda, Oke. Anda Apa? martabat Kapolri Anda gimana boleh dong? tunjuk-tunjuk kayak gitu ya. Ya. Oke. Tetapi Apa? jangan di luar forum kayak gini. Oke, baik. Itu Iya, namanya iya. Anda menghina saya juga. Loh, Saya oke, baik. bisa sama Menghina Kenapa apa? saya minta pendapat Saya Anda? mengukakan bukti Baik. bahwa Itu Anda tahan. penasihat Saya Kapolri penasihat kan? ahli Kapolri. Sekarang pertanyaan saya adalah Baik, penasihat tahan Kapolri dulu. apa fungsinya begini? Oke, tahan Fungsinya dulu. untuk membela Jokowi. Tahan dulu Hah? Bang, kita Fungsi saya adalah menyerahkan pada rakyat. Bukan, Oke. Anda berpihak kepada Jokowi. Saya lihat Silakan, Oke, video-video Anda baik, Anda. Pak adalah Refli, provokator. Pak Refli Hah? boleh sebentar dulu. Iya kan? Kalau Saya Anda mau nuduh minta- saya gitu, saya mau boleh minta menuduh pendapat Anda dari kok. Bang Nah, Firman. tuduh Oke, apa? kita Anda tahan mau dulu. nuduh apa saya? provokator. Kita tahan dulu, Membohongi Bang rakyat. Refli. Bang Refli, Anda tahan yang dulu. nggak jelas. Anda Ya. membohongi rakyat. Bang Refli. Anda dengan yang ilmu membohongi Anda. rakyat. Bang Refli, tahan dulu. Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri, bertindak tidak independen dan netral Baik, dalam Bang kasus Refli, ini. tahan dulu. Kita Refli, Memalukan ahli Anda. tata negara membohongi Anda rakyat masalah memalukan pidana. Anda. Dengan Oke. jabatan Anda memalukan. Baik, Bawa kita nama fokus penasihat ke ahli Anda Kapolri. memalukan sebagai pakar. Bapak, Anda memalukan. Kita fokus ke kasusnya dulu. Saya mau dengar dari Institusi Bang Firman. Polri Bapak, di bawah seperti apa Anda pendapat memalukan. Ya kalau menurut kami P19 Mau apa? itu biasa. Dan kalaupun tadi dibilang bahwa baru 1 hari dan sebagainya, tidak ada yang dilanggar juga. Mau nanti disampaikan di persidangan pun diperbolehkan. Jangankan 1 hari, disampaikan di persidangan pun boleh. Kita mau nambah saksi, ada charge dan sebagainya dong. Boleh-boleh aja. Itu loh. Jadi ingin saya sampaikan itu. Jadi persoalan P19 ini menurut saya nanti kan jaksa yang akan mengambil alih persoalan ini. Maka jaksa harus meneliti.
Baik. Karena dia meneliti, maka menurut dia, oh ini kurang poles ini kurang poles itu. Menurut saya biasa-biasa saja. Kita nggak perlu kita kayak udah berapa tadi 722 saksi ahli dan 100 sekian saksi, nggak ke situ. Pokoknya jaksa melihat, oh nampaknya ada yang kurang, harus didalamin. Dalam rangka nanti kami membuat tuntutan. Dan oleh karena itu nanti beliau, jaksa nanti akan tampil di persidangan. Oke, saya mau dengar. interupsi. Baik, saya mau dengar Mas Sangaji. Silakan, interupsi Bang. ya. Oke. Saya mau interupsi tapi nggak enak. Udah, teman Bang saya aja Sangaji dulu. interupsinya. Kita Iya. dengarkan Bang Sangaji. Silakan, Pak. Ini kan pihak pelapor ya. Iya. Pelaporlah yang membuka perkara ini di Polda Metro Jaya. Pada saat pelapor membuka LP disertai dengan alat bukti dan barang bukti. Betul. Ada 700 barang bukti yang 709. sudah disita oleh penyidik Polda Metro Jaya. Berdasarkan P19 ini kan diatur dalam pasal 61 KUHP yang baru ya dan pasal 62 KUHP yang baru. Berdasarkan P19 perlu didalami lagi terhadap 700 barang bukti. Logikanya begini. Kalau ini dianggap hal sepele, kalau itu hanya berkaitan dengan aspek formil nggak ada masalah. Misalnya ada surat yang kurang, Ya. ada administrasi penanganan perkara yang kurang. Atau kalau ini hanya berkaitan dengan satu alat bukti misalnya, dalami tersangka, it's okay. Dalami saksi, it's okay. Tapi ini ada petunjuk terhadap 3 alat bukti. Ingat loh, barang bukti berdasarkan pasal 235 KUHP yang baru, ini sudah dikonversi menjadi alat bukti. Dan ini bagian dari kekuatan pembuktian. Dahulu di KUHP yang lama, berdasarkan pasal 184 KUHP, barang bukti bukan menjadi alat bukti karena barang bukti diatur terpisah dalam pasal 39. Oke. Sekarang barang bukti sudah menjadi bagian dari kekuatan pembuktian. Dan ingat, kekuatan pembuktian itu kewenangannya adalah pada jaksa penuntut umum. Justru di sini saya melihat adalah jaksa sangat profesional. Oke. Sangat profesional dan sangat hati-hati dalam menerapkan KUHP yang baru. Oke. Ketika memeriksa aspek material, maka jaksa harus bisa memastikan bahwa 130 saksi keterangannya harus bersesuaian membuat terang perkara pidana. Terhadap 22 ahli, maka pendapatnya juga harus memperkuat 130 saksi. Kemudian terkait juga dengan barang bukti. Barang bukti disita ada ijazah Pak Joko Widodo, ada skripsi Pak Joko Widodo, ada 13 ijazah pembanding, ada Salinannya sudah Anda pegang. dokumen-dokumen. Hah? Tadi Anda siang tadi ke Polda? Saya yang Dan ke Polda. Bang Refli Iya, tadi Bang ya. Refli. Sudah Jadi, dipegang sama tim ya? Kita minta ke PPID Polda Metro Jaya salinan dari 709 alat bukti itu. Apakah benar atau tidak, ataukah abal-abal dan lain sebagainya. Makanya kemudian kita menggunakan yang namanya Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik. Oke. Dan kita punya hak untuk mengajukan itu ke PPID. Kalau Oke. tidak dikasih, ya kita nanti perkarakan ke KIP. Oke, baik. Komisi Silakan Informasi. lanjutkan lagi. Artinya yang ingin saya katakan Intinya, Bang, adalah intinya, ini bukan iya. hal biasa dan ini bukan hal sepele. Ini penegakan hukum berkaitan dengan hak asasi seseorang. Jaksa tentu akan menentukan sikap yang serius dan jaksa melakukan penelitian terhadap berkas ini bukan hanya sekedar periksa, oh ini kembalikan saja P19. Bukan berarti P19 ini lantas berarti ini menjadi hal yang seperti mudah, sepele, hal yang biasa. Oh enggak. Karena ini berkaitan dengan aspek material. Tiga petunjuk terhadap 3 alat bukti itu bukan main-main. Oke. Kalau Tapi cuma menurut Anda petunjuk dengan terhadap dikembalikannya satu alat bukti, Oke. berarti itu masih masuk akal. Ini 3 alat bukti yang menjadi pondasi dalam pembuktian perkara pidana ini. Kalau 3-tiganya dikembalikan dan didalami lagi, pertanyaan kita, terus 130 saksi ini memberi keterangan apa di tahap penyidikan? Dua-dua Oke. ahli apa? Yang Terus biasa? 22 ahli ini memberikan keterangan apa kepada Oke. penyidik? Dan Baik. Barang bukti Bang, 700 tadi kan 700 barang bukti dikatakan oleh ini Bang Refli punya bahwa persesuaian nilai apa dengan alat bukti yang lain sehingga penyidik Polda Metro Jaya bisa dengan berani menetapkan orang sebagai tersangka. Oke, Bang, tadi kan Challenge-nya dikatakan di oleh Bang Refli bahwa dengan dikembalikannya berkas ini justru good news ya buat Oh iya dong. good news. Kalau Abang setuju Ya, berarti? artinya good news adalah ini menjadi satu sinyalmen bahwa perkara ini belum layak untuk disidangkan. Oke, apakah Perkara Anda ini setuju belum layak kalau ini untuk kasusnya dibawa jadi ke semakin pengadilan. lama? Saya mengatakan Saya tidak Karena layak. syarat untuk membawa perkara ini ke interupsi pengadilan kalau itu. adalah perkara harus di P21. Kalau Oke, itu saya baik. interupsi. Silakan, Bang. Bilang tidak layak. Tidak setuju tidak saya layak. Sama belum mengatakan layak. seperti itu karena ini kan sudah sangat terang benderang. Oke. Terangnya di Semua mana, orang benderangnya di mengawasi. mana? Interupsi. Kan begitu. Terangnya di mana, Sebentar, benderangnya kita di berikan mana? kesempatan Semua dulu. sudah disampaikan. Teman-teman minta gelar khusus diberikan. Oke. Nah, itu Loh, prosedur. itu hal yang beda, itu hal prosedural. Beda. Itu bukan hal material, ini Iya. berkaitan dengan berkas loh. Saya sepakat Kita bicara dengan substansi, kedua teman substansi. saya ini, mereka positive thinking terhadap jaksa P19. Oke. Benar, saya juga sama. Oke, jadi dua-duanya setuju. Artinya Baik. P19 Bukan ini, positif thinking jaksa karena penyidiknya tidak profesional gitu loh.
Artinya saya melihatnya kalau itu saya nggak sepakat. Oke. Artinya kita tidak Penyidiknya boleh menilai itu orang seperti mengada-ada. itu. Oke. Nggak boleh. Gitu. Kita melihatnya adalah bahwa jaksa yang akan nanti membawa ini ke persidangan memerlukan hal-hal lebih lanjut dan disampaikanlah. Tadi saya sudah sampaikan apa yang diperlukannya tentu antara jaksa dan penyidik. Tidak dibahas di sini. Oke. Kan gitu. Jadi kalau dibilang bagaimana apa yang bagus, ya karena sudah dilimpahkan, diperiksa. Interupsi. Oke. Gitu. Jadi saya rasa itu aja lebih gampang. Bang Nah, Haji, dengan Interupsi. dikembalikannya Ya, berkas ini Bang, ini kan perselisihan, perspektif silakan aja. ini kan Interupsi. perspektif Ketika di pengadilan, pelapor. gitu. ketika di pengadilan. Ya, Baik. Mbak Aya gini, ini kan perspektif pelapor. Seharusnya pelapor ketika membawa perkara ini kepada penyidik harus sudah bisa meyakinkan penyidik. Sudah. Dan pada Makanya saat tersangkanya meyakinkan ada. penyidik itu, pada saat limpah berkas tahap 1 Penyelidikannya naik ke tidak penyidikan, perlu terlalu gitu. banyak petunjuk. Oke, sebenarnya saya punya Tapi ini kan pertanyaan Bang. petunjuknya Dengan banyak. dikembalikannya berkas ini, otomatis kasus ini akan semakin panjang. Oh, panjang Anda, dong. Anda tidak apa-apa, tim Anda. Karena gini, Oke. penyidik berdasarkan pasal 61 ayat 3 ya, penyidik hanya punya batas waktu 14 hari untuk melengkapi berkas perkara ini. Ya. Oke. Begitu pelimpahan berkas perkara ini tidak dilakukan oleh penyidik dalam tenggang waktu 14 hari berdasarkan KUHP yang baru, maka penuntut umum atau jaksa peneliti bisa Interupsi. memberikan Baik, saya mau bisa tanya memberikan Pak Reto. bisa memberikan Terlalu dini pendapat. ditarik Pak, seperti kalau tidak itu. salah Pak Reto Terlalu pernah dini. mengatakan bahwa Abang seharusnya udah baca kasus pasal itu 161 ayat 3 tidak harus begitu belum? panjang, Bunyinya 2 apa bulan coba Bang? saja, harusnya Nggak, sudah abang bisa baca dulu selesai. baru bisa berkomentar. Nggak Baik. bisa begitu Abang baca karena dulu. saudara Sebentar. belum ada keluar seperti apa udah dijudge. Baik, Loh, baik. bukan. Sebentar Bapak, Tidak kita bisa akan ini itu nggak bisa. Saya Ketentuan hukum fokusnya ke acara Pak Arianto adalah terlebih dahulu, 14 hari Bapak. setelah penyidik menerima Saya P19 sepakat, maka harus merampungkan itu berkas perkara. dimana Oke, baik. Ketentuan Tahan hukum dulu. memerlukan pasal pendalaman. Saya 61 sepakat ayat seperti 3. Abang. Oke, kita tahan Jadi, dulu. Anda Fokus jangan saya. berbicara Kita tanpa masih menyandarkan ada pada segmen norma berikutnya, hukum. Itu kan Bapak. asumsi. Kita masih ada segmen Ya, kita berikutnya. lihat aja lah nanti Pertanyaan lah. saya mau ke Pak Arianto dulu berdasarkan ya. hukum. Kita lihat lah. Saya mau fokus ke Pak Arianto. Kalau Pak Arianto, saya interupsi. Kasus ini seharusnya tidak begitu lama, tapi sepertinya ada peran politik di balik ini. Ya. Oke, kita akan bahas usai jeda, tetap interupsi. Coba nanti saya tunjukkan tidak profesional.